Pemirsa, Edi Gunawan kembali memenuhi panggilan ke Pengadilan Negeri Jambi dalam sidang lanjutan perkara dugaan pencurian komponen alat berat dengan terdakwa Edi Gunawan alias Kiblay dengan perkara yang telah ingkrah pada Selasa 10 Desember 2024. Agenda sidang kali ini adalah pemeriksaan perdana saksi dari Jaksa Penuntut Umum. Sidang kasus dugaan tindak pidana pencurian komponen alat berat dengan terdakwa Edi Gunawan alias Kiblay kembali bergulir di Pengadilan Negeri Jambi. Sidang yang dipimpin Hakim Ketua M. Syafrizal Fahmi dengan Hakim Anggota Suwarjo dan Otto Edwin ini beragendakan pemeriksaan perdana saksi dari Jaksa Penuntut Umum. Sidang kali ini menghadirkan saksi pelapor, yakni Henry Gunawan alias Kim Hen, yang tak lain adalah adik kandung dari terdakwa Edi Gunawan. Selain saksi pelapor, Jaksa Penuntut Umum juga turut menghadirkan dua orang saksi fakta, yakni Unyil dan Kariman. Dalam persidangan ini, Jaksa Penuntut Umum, Hakim, kuasa hukum terdakwa dan terdakwa Edi Gunawan turut mencecar pertanyaan terhadap ketiga orang saksi yang dihadirkan. Sidang dengan agenda pemeriksaan saksi kali ini digelar untuk mengetahui dan mendalami bagaimana kronologi kejadian serta fakta sesungguhnya terhadap objek barang dalam kasus dugaan tindak pidana pencurian komponen alat berat ini. Di dalam persidangan, suasana sempat memanas antara terdakwa Edi Gunawan dengan saksi pelapor yang juga adik kandung terdakwa Henry Gunawan. Kedua belah pihak sempat saling bersitegang di ruang sidang. Edi Gunawan melontarkan sejumlah pertanyaan yang intens kepada saksi pelapor terkait dengan pengelolaan CVSNA, perusahaan yang menjadi inti permasalahan dalam perkara ini. Sebagaimana diketahui, objek perkara berupa dugaan pencurian komponen alat berat diduga merupakan milik CVSNA. CVSNA sendiri awalnya adalah perusahaan keluarga yang didirikan oleh orang tua dari terdakwa dan saksi pelapor. Usai persidangan, terdakwa Edi Gunawan turut menanggapi kesaksian yang disampaikan oleh saksi yang dinilai terdakwa tidak sesuai dengan fakta yang ada. Saksi pelapor, aduh semua nggak beres. Bohong semua. Satu pun nggak ada yang ini. Saya juga heran penuntut umum kok bisa menaikkan dan tidak melihat. Katanya akte mengatakan itu. Saya mengejar. Dugaan saya pemalsuan tanda tangan orang tua. Itu aja dicek. Itu kalau dicek, saya jamin semua terungkap. Buktinya, saya tanya, kalau dia hadir, tanda tangan dan cap jempol. Dia cuma bilang, saya pertegas karena saya tahu ada cap jempol. Dia bilang hanya tanda tangan. Sudah dibuktikan? Ya, saya lupa. Itu kan sudah memberi keterangan palsu. Tapi nggak apa-apa, ini berproses saja. Ya kan, saya rasa hakim punya hati nurani. Kayak dulu yang 406, dia memaksakan saya, ya bebas saya. Tapi jaksa kasasi itu hak-hak jaksa aja. Semua nggak beres. Saksi dari Unyil, alat berat. Saya bilang kalau dia membeli perusahaan, ada nggak? Ada di akte. Saya bilang nggak ada, gimana? Tanda tangan aja nggak ada. Itu kan punya waris orang tua. Kenapa? Saya tahu. Karena dia mau pinjam uang, dulu harus tanda tangan ibu. Komanditer, persetujuan. Kalau PT itu komisaris, harus tanda tangan ibu. Makanya ibu saya menjadi wakil direktur, istrinya jadi komanditer. Kalau ini dicek aja udah. Tapi sudah saya laporkan semua. Saya udah laporkan dia. Pencurian uang, pemalsuan ini dalam proses saja semua. Terus saya bilang dituduh saya mencuri. Kalau mencuri itu apa? Ngambil barang orang tidak tahu. Saya tanya keterangan saksi. Lupa ingat. Nanti saya buktikan. Dokumentasi rekaman ada Pak Kariman itu. Jelas. Saya tunjukkan. Kalau itu benar artinya dia membuat keterangan palsu. Cuma dia tadi bilang tidak ingat ya? Tidak ingat. Kalau dia bilang nggak ada tadi, lain cerita. Nggak ingat. Dan berbeda. Saya lapor Henry, pencurian mesin. Udah saya pasang pelang. Itu namanya pencurian. Ini proses juga. Uang rekening atas nama almarhum hilang juga. Dimasuk ke rekening dia. Itu juga saya proses.
Alat berat istrinya. Ada saya dokumentasi. Alat berat keluar dari gudang. Ada saya dokumentasi. Semua. Pakai trailer BH, plat sekian berapa. Jika perlu nanti saya lapor. Mobil trailer itu saya jadikan ikut serta juga. Bukti. Saya tidak mencopot. Saya tidak mencopot loh. Yang mencopot Sudarsono. Kalau Sudarsono mencopot, kenapa dia diikutkan juga jadi tersangka? Iya kan? Kalau orang mencuri, saya misalnya mencuri, saya ajak Randy ikut. Ren, kau buka itu. Apakah dengan suruhan saya dia ini bebas dari hukum? Bersama-sama. Harus bersama-sama. Karena kenapa? Begitu dia mencuri, dia berjanji sama Sudarsono supaya Darsono bekerja sama dia. Mengerti tidak? Bekerja sama dia. Tadi keterangan saksi, begitu kerja katanya sebulan. Lebih, 1 bulan langsung berhenti. Nah itulah fakta hukum yang ada. Harusnya penyidik tarik. Si Sudarsono juga ikut mencuri. Bukan saya. Saya memang suruh. Sekarang misalnya, ibu saya suruh, Bu tolong ambil barang orang itu. Yang kena siapa? Pasti ibu duluan, baru saya ikut serta. Nah disinilah yang fakta hukumnya. Saya dugaan saya semua penyidik semua. Saya bukan ini. Saya ngomong penyidik, bukan saya dugaan lagi. Penyidik ini semua rekayasa. Sama. Diatur semua sesuai pesanan. Jaksa menerima aja. Ya, udahlah. Biar proses lah. Mau damai apa tidak damai itu urusan belakang lah. Kita lihat bukti fakta yang sebenarnya. Edi menceritakan bahwa saat itu dirinya dilaporkan pada tanggal 25 Agustus 2022 tentang pengerusakan 406 dan dirinya diamankan oleh pihak kepolisian. Walaupun dirinya telah divonis tak bersalah di pengadilan, namun dirinya menanyakan kepada pihak yang berwajib apakah 406 dapat diamankan. Pada tanggal 26 Agustus 2022, dirinya di BAP pukul 18.30 hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, berjarak 3 hingga 4 hari setelah laporan. Dirinya merasa heran kepada pihak kepolisian, lantaran jelang waktu sesingkat itu, dirinya langsung ditetapkan sebagai tersangka, padahal dirinya hanya mengamankan warisan orang tuanya, bukan melakukan pencurian. Kimlay juga mengatakan, kejadian yang dialami dirinya tidak seperti yang dialami adiknya. Ketika adiknya Henry mengambil 3 unit mesin dan 3 unit alat berat milik warisan, dan dirinya melapor ke Polresta Jambi. Pihak kepolisian mengatakan mana bukti kepemilikan kepada Kimlay. Yang lebih fatal, rekening orang tua atas nama Ani, semuanya raib diambil oleh Henry. Dirinya meminta kepada pihak Polda Jambi agar segera mungkin semua diproses dan dinaikkan. Sementara itu, penasehat hukum Kimlay, Dr. Emran Dimartadinata, SHMH juga menuturkan bahwa kliennya telah dipanggil hari ini untuk melanjutkan perkara yang telah ingkrah. Ia telah mengajukan keberatan terhadap persidangan ini yang telah dibuka kembali karena jaksa telah melakukan upaya hukum yaitu banding. Putusan banding itu pun dikuatkan oleh pembenaran atas putusan pengadilan negeri. Heri Zulkifli, JEK TV, melaporkan.